Berita malam ini kita akan bahas soal mimpi yang sudah setinggi langit tapi realitanya bikin hati sakit. Waduh. Ada yang marah, ada yang gibah, ada yang pasrah sambil ngelus dada. Ini udah biasa. Ada juga yang bertinyi-tinyi, bertanya-tanya, jangan-jangan Garuda belum siap terbang tinggi. Atau kita yang berharap terlalu tinggi. Jadi timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia usai ditekuk Irak 0-1 dalam laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Minggu 12 Oktober dini hari. Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah, skuad Garuda sebenarnya tampil lebih baik daripada saat melawan Arab Saudi di laga perdana. Betul. Namanya juga pertandingan, kadang kita main bagus, kadang lawannya main lebih bagus. Umpan sudah tepat sasaran, serangan udah menekan, tapi gawang sendiri yang kebobolan. Nasib. Nggak pakai lama usai kalah dari Irak, dua nama, Erik dan Patrick langsung jadi omongan. Kalau Erick Thohir disorot sebagai ketum PSSI, yang bawa pelatih Patrick Kluivert dan sekarang lagi didesak buat pecat Kluivert. Apakah ketum PSSI akan dipanggil Menpora? Sama. Oh sama orangnya ya? Lupa saya. Rangkap-rangkap sih jabatannya. Jabatan apa fotokopi KTP rangkap-rangkap ya. Sementara kalau bahas Patrick Kluivert sebagai juru racik timnas Indonesia yang dibahas banyak, evaluasinya numpuk. Jadi dalam laga kontra Irak, skuad Merah Putih sejak awal terus menekan pertahanan singa Mesopotamia. Tapi sampai lebih dari 1 jam skor masih kacamata, mainnya tekan terus. Udah kayak lagi deketin gebetan tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Udah usaha pol-polan tapi nggak pernah jadian. Di tengah kebuntuan, satu kesalahan malah bikin gawang Martin Pas kebobolan. Suasana di Jeddah pecah, kubu Irak bersorak gembira sementara kubu Indonesia berteriak kecewa. Kluivert cuma bisa duduk nunduk. Bahkan pas pertandingan udah kelar semua pemain timnas nyamperin supporter. Lah Kluivert masih aja duduk di bench. Lagi nggak mood apa emang nggak punya attitude? Dengan kekalahan timnas Indonesia, Kluivert dinilai gagal mewujudkan mimpi timnas dan masyarakat Indonesia. Tentu masyarakat masih ingat habis pecat STY dan rekrut Kluivert. Dulu dengan congkak PSSI bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik. Faktanya kebalik. Tumpah harapan kita. Bukannya bikin skuad Garuda terbang menembus langit, malah transit terus putar balik. Pelatih yang katanya terbaik bukannya angkat trofi, malah angkat koper. Mudik ke Belanda. Gak cuma pemain timnas yang sedih, masyarakat juga sedih, kecewa sekaligus marah. Karena kapan lagi timnas Indonesia bisa punya peluang sedekat itu dengan Piala Dunia? Jarak 180 menit yang sangat menentukan harusnya dimanfaatkan dengan menyusun strategi matang di lapangan dan meracik pemain andalan untuk diturunkan. Betul, harusnya. Bukan malah pakai strategi dan formasi untuk bahan percobaan. Buat timnas kok coba-coba. Ingat, 2 laga di Jeddah itu bukan sekedar pertandingan tapi laga hidup mati. Betul. Ada prestasi, mimpi dan harga diri yang kalau diurus asal-asalan jelas kalah dan bikin emosi. Iya, pastinya. Jadi setelah Garuda kalah sama singa Mesopotamia, tagar Kluivert out langsung trending di mana-mana, tagarnya jadi trending topik, orangnya malah mudik. Timnasnya jadi acak-acakan, pelatihnya kabur-kaburan. Di medsos netizen pakai tagar itu buat curhat. Banyak yang kecewa sama strategi dan pilihan pemain yang diramu Kluivert di 2 laga krusial itu. Strategi Kluivert dinilai nggak tepat dan terkesan coba-coba, ibarat masak sate bukannya dibakar malah direbus. Cari ramuan baru. Jangan kan yang makan, ayam kalau lihat langsung kaget. Tahu nggak gimana kalau ayam kaget? Ayam.
Kenapa gua direbus? Kan mau dibikin sate. Ayam. Terus pilihan dan penempatan posisi pemain juga lebih ngacak dari ramalan zodiak. Sayap jadi back, pelari culture jadi striker jadi penonton. Niatnya total football, endingnya total jebol. Total gagal. Ya wajar masyarakat Indonesia emosi, harapannya tinggi, pelatihnya malah ngasal atur strategi. Iya. Tapi emosi netizen Indonesia juga wajib kita evaluasi karena ada sebagian yang salah arah. Misalnya anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert nggak ikutan atur strategi, ikutan jadi sasaran emosi. Jangan dong, iya. Justin Kluivert sampai mematikan kolom komentar di Instagramnya. Iya. Emosi boleh tapi jangan serang anaknya, kan kasihan dia nggak ikut-ikutan. Betul. Emosi juga harus jaga attitude, jangan kayak Kluivert attitude-nya butut. Supporter di lapangan nggak disalamin, kalah pertandingan malah mudik ke Belanda, bikin klarifikasi, muter-muter kayak kincir angin. Merespon emosi masyarakat dan netizen Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya bikin surat terbuka yang diposting di akun Instagramnya. Ya elah Bang Patrick, gini amat, kasih statement kok lewat medsos, itu pelatih apa pelakor? Gak pakai bilang maaf, Kluivert bilang kalau kegagalan timnas jadi tanggung jawab penuh dirinya sebagai pelatih kepala. Dia juga bilang meski gagal langkah timnas Indonesia sampai babak keempat kualifikasi Piala Dunia sudah jadi pencapaian bersejarah. Sekaligus standar baru yang perlu dijaga. Standar apaan Bang? Standar gagal. Apa standar coba-coba? Apa standar samping? Buat parkir kali. Parkir kegagalan. Udah kalah, Kluivert seolah masih bangga sama pencapaiannya. Pakai bawa-bawa ranking FIFA. Dia bilang Arab dan Irak itu di posisi 59 dan 58 FIFA, sementara Indonesia di posisi 118 FIFA. Tapi kita masih bisa bertanding fantastis. Come on, Boy ada simpatinya dikit. Bilang maaf kek. Ini malah ngomongin ranking. Situ mau lolos Piala Dunia apa lolos seleksi kuliah? Iya, betul. Sekarang mau Patrick masih di Belanda, di Indonesia atau di Bikini Bottom terserah. Beda Patrick. Yang penting harus segera evaluasi kinerja. Karena dengan lenyapnya mimpi Indonesia ke Piala Dunia, Kluivert berarti sudah gagal capai target yang dikasih PSSI. Masa depan Kluivert bersama timnas Indonesia juga harus ditentukan mau lanjut apa out. Manajer timnas Sumarji bilang kalau keputusan terkait masa depan Kluivert bakal diputuskan di rapat Exco PSSI setelah dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Sumarji juga janji bakal blak-blakan terkait evaluasi timnas Indonesia dalam rapat Exco PSSI. Ya semoga beneran dievaluasi. Jangan rapat isinya cuma ngopi, sekarang galak bilang bakal blak-blakan, giliran ketum PSSI ambil alih rapat, semua sepakat. Evaluasi sudah sepatutnya dilakukan dan harus segera dijalankan. Karena sepak bola di level kualifikasi Piala Dunia, kelas permainan sudah beda. Harus benar-benar profesional, nggak bisa ngasal dan haram hukumnya coba-coba. Apalagi sampai jadi blunder. Karena harga yang dibayar sangat mahal. Apalagi kalau anak panas jangan coba-coba kan. Sama ini juga formasi jangan coba-coba. Dia mengatur rencana, gerak salah semua. Oke, kita lanjut lagi. Sementara itu Kluivert bilang belum tahu apakah harus mundur atau melanjutkan kerjasama dengan timnas Indonesia hingga masa kontraknya habis pada 2027 mendatang. Gak usah mikirin kontrak Bang. PSSI siap kok bayar penaltinya. Bisa gak ya? Bayar penalti STI aja bisa. Sebelum bahas lebih jauh, mending kita lihat dulu detail-detail yang bikin timnas Indonesia keok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terutama blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sebagai peracik tim. Soalnya Coach Kluivert ini suka coba resep baru, cuma yang PD-nya kebanyakan, golnya kedikitan.
omongannya tinggi banget. Nggak takut nyantol di satelit. Jadi sorotan ke Kluivert sebenarnya udah muncul sejak timnas Indonesia keok dari Arab Saudi. Bukan cuma kalah tapi mainnya juga kayak main gobak sodor, banyakan lari daripada giring bola. Kita yang nonton juga berasa kayak nonton drama Cina, ekspektasinya tinggi, ditungguin sampai habis malah lanjut part 2. Pas nonton part 2 sama aja kayak part 1, sama-sama kalah. Jadi netizen menilai faktor penentuan pemain jadi sumber masalah. Salah satunya menempatkan Yaakob Sayuri yang biasanya jadi gelandang sayap, penyerang sayap, malah ditugasin jadi fullback. Bikin pecinta bola Indonesia nggak habis pikir sama Kluivert. Ibarat punya gebetan bukannya disuruh jaga hati malah disuruh jaga lilin. Emangnya mau ngepet? Kluivert juga dianggap melakukan blunder ketika memainkan Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha. Ini juga jadi pertanyaan besar, apa pertimbangan Kluivert menurunkan dua pemain itu? Kalau ditanya saya, ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Namanya juga lagi coba-coba. Selain itu Kluivert juga dinilai blunder karena tetap memainkan Klok hingga 90 menit. Padahal dalam beberapa momen Mark Klok kalah duel di lini tengah. Kluivert udah kayak gebetan bucin, udah tahu toksik, udah jelas nggak sehat, masih aja dipertahanin. Ujung-ujungnya galau, overthinking, kabur. Bisa aja power chest dingin. Tapi tiga pemain itu nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Masalah utama ada di struktur permainan tim yang belum solid dan gaya bermain yang diterapkan Patrick Kluivert. Ibarat hubungan situationship. Muncrat. Situationship. Yang salah bukan orangnya tapi emang rencananya yang nggak jelas. Mau serius belum siap nikah. Mau putus tapi masih butuh asupan dana. Ya udahlah jalanin aja, yang penting Rolexnya jangan disuruh balikin. Sementara di laga melawan Irak, sorotan mengarah pada keputusan taktis Kluivert. Strategi 4-2-3-1 yang dipertahankan Kluivert dinilai nggak tepat karena lini tengah Irak tertutup rapat. Lalu soal keputusan pergantian pemain yang lambat dan gak berdampak. Terus pemilihan lini depan Mauro Zylstra dirasa kurang efektif alias melempem, bukan karena skill tapi karena Mauro baru kelar naturalisasi dan baru 2 kali main bareng timnas. Itu pun di laga uji coba. Jadi chemistry dan kesamaan visi belum sesuai. Iya, betul. Ya ibarat baru jadian tapi udah dituntut ngerti semua. Harus tahu hobinya apa, makanan favoritnya apa. Kalau bangun tidur nguap dulu apa kentut dulu. Sikat gigi atas bawah apa kiri kanan. Ternyata melingkar. ChatGPT aja nyerah tuh. Iya, benar. Selain gagal ke Piala Dunia, 2 kekalahan di Jeddah juga bikin tren buruk Patrick Kluivert soal laga tandang makin parah. Tercatat Kluivert belum pernah meraih kemenangan dalam laga tandang bersama timnas Indonesia. Pada laga tandang pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kalah 1-5 pas lawan Australia, lanjut dibantai 0-6 sama Jepang. Sekarang ditambah 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Gak cuma itu, timnas Indonesia juga kebobolan 15 gol dalam 4 laga tandang tersebut. Kalau cuma jago kandang, percuma impor pelatih dari Belanda. Dan kalau gini terus bisa-bisa Garuda jadi lovebird, beli sepasang terus dikandangin. Jangan sampai seperti itu kan. Iya. Terus dikandangin dijual lah gitu lovebird. Jangan. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai kegagalan ini tidak lepas dari kesalahan PSSI dalam memilih sosok pelatih. Bung Joy bilang Kluivert bukan figur yang tepat buat memimpin skuad Garuda, terlebih dengan rekam jejak kepelatihannya yang tidak begitu meyakinkan. Ibarat orang nggak bisa baca peta, nekat pergi keluar kota. Buka Google Map, bukannya sampai tujuan malah nyasar ke kuburan. Dan memang kalau kita korek-korek lebih dalam, rekam jejak Kluivert sebagai pelatih emang nggak bagus-bagus amat. Karirnya pernah melatih di sana-sini, tapi di level timnas masih minim prestasi. Tapi kalau kata Exco PSSI Arya Sinulinga, Kluivert itu beda. Kluivert itu pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas.
Arya juga bilang gak lolos Piala Dunia itu takdir. Kalau menang berkat Pak Erick Thohir, giliran kalah takdir. Kluivert tercatat pernah menjabat asisten pelatih Belanda pada 2012 hingga 2014, kemudian jadi pelatih timnas Curaçao pada 2015 hingga 2016. Dan juga pernah menjadi asisten pelatih Kamerun pada 2018 hingga 2019. Tapi Kluivert belum pernah membawa tim nasional berkompetisi di turnamen besar. Jangankan Piala Dunia, di level regional aja nggak pernah. Terakhir Kluivert melatih Adana Demirspor di Liga Turki, tapi cuma 1,5 tahun karena kontraknya diputus karena performa buruk. Bayangin cuma sekali menang dari 6 laga terakhir. Sama klub Liga Turki dibilang buruk, tapi buat PSSI tetap terbaik buat timnas. Yang penting bisa hadir di malam Natal. Kendala bahasa di ruang ganti urusan nanti. Emangnya ada kendala bahasa ya? Udah nggak ada kayaknya. Orang udah makan keju semua. Dan kalau kita ambil contoh rekam jejaknya di timnas Curaçao, paling pas dengan posisi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Posisinya sama-sama menjabat pelatih kepala. Jadi saat dilatih Kluivert, prestasi Curaçao biasa-biasa aja. Tapi setelah ditinggal Kluivert, timnas Curaçao malah berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Curaçao saat ini memimpin klasemen grup B di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Balik lagi ke performa Kluivert melatih timnas Indonesia yang terus menuai kritik. Bahkan kritik juga datang dari pengamat sepak bola asal Belanda, Valentin Dresen. Dalam kolomnya di The Telegraph, dia menilai mantan striker Ajax Amsterdam itu gagal total dan gak pantas melatih skuad Garuda. Dresen bilang kekalahan dari Irak jelas membuktikan kalau pelatih asal Belanda itu gagal mengelola potensi tim dengan baik. Sekarang masyarakat Indonesia tinggal menunggu nasib Kluivert yang bakal diputuskan dalam rapat Exco PSSI. Meski gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Kini perhatian tertuju pada ajang regional yang sudah menanti di depan mata, yaitu Piala AFF 2026. Dari level dunia kembali ke Asia Tenggara. Ketemu lagi sama Harimau Malaya. Piala AFF 2026 menjadi ajang terdekat untuk Indonesia. Turnamen ini akan menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menebus kekecewaan setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Fakta menariknya sepanjang sejarah penyelenggaraan, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF, mentok runner up. Ya, dari sini mungkin kita harus belajar sadar kalau mimpi jangan ketinggian, takutnya nyangkut di sutet, kesetrum. Terus jatuh susah bangun lagi. Dengan skuad muda yang mulai terbentuk dan pengalaman para pemain naturalisasi, publik berharap 2026 bisa menjadi momen kebangkitan dan pembuktian. Amin. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia diharapkan menjadi pelajaran untuk tampil lebih solid dan tajam di level regional. Tapi nggak cukup cuma bibit muda dan pemain naturalisasi. Harus diingat juga timnas yang handal lahir dari kompetisi yang baik dan profesional. Dari data yang dirilis AFC Mei lalu, Liga 1 Indonesia masih tertahan di peringkat 25 Asia. Bahkan kalau dikerucutkan di zona timur, Liga 1 nyungsep ke peringkat 11. Bahkan di kompetisi kasta tertinggi Asia, Asian Champions League Elite, Liga 1 nggak dapat slot, cuma dapat slot di kompetisi kasta kedua dan kasta ketiga. Namanya doang Liga 1 tapi kastanya nggak nomor 1. Rankingnya aja 25. Sama kayak Liga Indonesia baru, namanya baru, isinya orang-orang lama. Iya lagi. Pada akhirnya dari babak kualifikasi Piala Dunia ada pembelajaran yang bisa diambil. Salah strategi, salah formasi bisa mengubur mimpi. Dan yang paling penting kalau sampai salah pelatih, Garuda yang kini terjatuh akan susah bangun lagi. Dan jangan berharap sang Garuda bisa terbang tinggi. Latihan mulu, menangnya entar dulu.